Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Legawa Gadget. Setelah kemarin kita sudah unboxing smartphone terbaru dari Tecno, yaitu Tecno Spark 30 Pro. Dan saya baca di kolom komentar ternyata cukup banyak ya yang menanyakan kira-kira pilih mana antara Tecno Spark 30 Pro ini atau Tecno Pova 6. Soalnya ternyata harganya mirip-mirip di kisaran 2 jutaan kecil saja. Saya sendiri cukup bingung ya kira-kira pilih yang mana antara keluaran yang terbaru yaitu Spark 30 Pro atau keluaran tahun lalu tapi serinya di atas dari Spark yaitu Pova 6. Nah makanya di video ini saya akan langsung compare kedua smartphone ini kira-kira mana yang lebih baik antara Tecno Spark 30 Pro atau Tecno Pova 6. Untuk tahu jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama kita bahas sektor fisik. Ya, di sektor ini antara Tecno Spark 30 Pro dan Pova 6 memiliki ukuran serta bobot yang cukup identik. Untuk bahan overall juga masih sama-sama terbuat dari plastik. Bedanya di sini Tecno Spark 30 Pro sudah memiliki sertifikasi IP54, sedangkan Pova 6 masih di IP53. Sehingga Spark 30 Pro sudah tahan percikan air dari segala arah. Sedangkan Pova 6 masih di 60 derajat saja. Kemudian untuk desain kedua smartphone cukup berbeda. Jadi di sini desain Pova 6 lebih futuristik, sedangkan Spark 30 Pro lebih kalem. Kalau mau futuristik juga bisa ambil Spark 30 Pro yang edisi Transformer. Sehingga untuk desain tinggal sesuaikan saja dengan selera. Cuma untuk backcase di Spark 30 Pro memiliki finishing doff yang tidak mudah kotor. Sedangkan di Pova 6 finishingnya seperti kaca yang lebih mudah menempel sidik jari dan gampang baret juga. Sehingga di sektor fisik, Tecno Spark 30 Pro dapat 1 poin karena salah satunya memiliki IP rating yang lebih tinggi. Lanjut ke sektor layar. Dan untuk layar di kedua smartphone sudah sama-sama bagus, memiliki layar berukuran 6,78 inci, panel AMOLED resolusi Full HD Plus dengan total warna di 1 miliar warna. Yang beda di sini maksimal brightness di Spark 30 Pro yang lebih tinggi daripada Pova 6. Kemudian kita lihat untuk bingkai layar, rasa-rasanya di Tecno Pova 6 sedikit lebih tipis daripada Spark 30 Pro. Di Spark bagian dagunya yang paling terasa lebih tebal daripada Pova 6. Yang cukup disayangkan di sini adalah di kedua layar sama-sama tidak support HDR10. Untuk warna layar di Spark 30 Pro tipikalnya lebih ke warm, sedangkan Pova 6 lebih ke cool. Cuma ya overall untuk layar kedua smartphone ini sudah sama-sama bagus, sehingga saya rasa di keduanya sama-sama dapat 1 poin. Selanjutnya ke sektor software. Nah, ini menjadi salah satu pembeda utama saat kita beli smartphone baru atau tidak. Kita lihat di sini untuk software tentu Spark 30 Pro lebih up to date dengan versi UI iOS 14.5, sedangkan Pova 6 di iOS 14.0. Untuk Android sama-sama di Android 14. Perbedaan yang pertama ada di sistem AI. Jadi di Tecno Spark 30 Pro sudah ada fitur AI Wallpaper Generator yang bisa mengubah foto kita menjadi gambar animasi yang unik. Kemudian sudah terdapat AI Erase yang bisa menghapus bagian background yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada perbedaan beberapa fitur seperti di Spark 30 Pro dan MagPort support untuk tips, media player, dan NFC. Kemudian Tecno Spark 30 Pro support bypass charging sedangkan Pova 6 tidak support. Kemudian di Spark 30 Pro untuk kamera sudah support 2 tipikal warna yaitu standar and warm. Di video terdapat Ultimate Video Enhancement serta terdapat juga fitur AIGC Portrait. Yang di Tecno Pova 6 tidak tersedia fitur-fitur tersebut. Tapi di sektor fitur, Pova 6 juga ada kelebihannya yaitu terdapat Dynamic Light Effect, yang dimana Spark 30 Pro tidak tersedia.
Nah, di sektor software tentu ya di sini pemenangnya adalah Tecnospark 30 Pro, sehingga nambah lagi 1 poin untuk Spark 30 Pro. Kita lanjut ke sektor dapur pacu. Untuk sektor ini, Tecnospark 30 Pro ditenagai chipset Helio G100, sedangkan POVA 6 adalah Helio G99 Ultimate. Untuk memori sama-sama sudah UFS dan LPDDR4X. Langsung saja kita lihat untuk perbandingan hasil benchmarknya. Yang pertama, Antutu sama-sama dapat poin di kisaran 400 ribuan. Kemudian saya tes CPU throttling selama 15 menit. Di sini Spark 30 Pro lebih baik dengan dapat poin di 89%. Sedangkan POVA 6 di 79%. Kemudian langsung saja kita lanjut tes gaming. Yang pertama, game Car X-Street untuk rata-rata FPS-nya cukup identik, tapi di sini POVA 6 lebih tinggi di 24,1 FPS, sedangkan Spark 30 Pro dapat di 23,6 FPS. Untuk gameplaynya saya rasa juga mirip-mirip. Kemudian game yang kedua adalah eFootball 2025. Di sini untuk rata-ratanya lagi-lagi identik, hanya saja Spark sedikit lebih unggul di 54,9 FPS. Sedangkan POVA 6 dapat di 54,6 FPS. Nah, di sini gameplaynya Spark 30 Pro terasa sedikit lebih lancar ya daripada di POVA 6. Kemudian game yang terakhir adalah Genshin Impact. Di game ini Tecnospark 30 Pro lagi-lagi lebih unggul di rata-rata 43,1 FPS. Sedangkan POVA 6 dapat di 41,9 FPS. Dan cukup terasa di Spark lebih lancar untuk gameplaynya. Sehingga untuk sektor performa, saya rasa Tecnospark 30 Pro di sini lebih unggul daripada POVA 6. Hal ini bisa jadi karena software di Spark 30 Pro ini yang lebih up to date ya daripada di POVA 6. Oke, 1 poin lagi untuk Tecnospark 30 Pro. Selanjutnya kita ke sektor kamera. Nah, di sektor ini setup dan resolusi kameranya mirip-mirip. Jadi kamera belakang memiliki 2 buah kamera dengan kamera utama sebesar 108 megapiksel dan kamera kedua adalah lensa AI. Sedangkan untuk kamera depan di sini berbeda. Jadi Tecnospark 30 Pro di 13 megapiksel sedangkan untuk POVA 6 di 32 megapiksel. Untuk video ini mirip-mirip, maksimal bisa sampai di 2K, support 60 fps dan stabilisasi juga. Langsung saja kita lihat untuk hasil foto dan video antara kedua smartphone ini. Yang pertama kita lihat untuk Tecnospark 30 Pro memiliki 2 tipikal warna, yaitu standar dan bright. Untuk perbedaannya bisa dilihat di standar lebih natural, sedangkan di bright warnanya lebih di-boost dan kontrasnya juga lebih tinggi. Kalau saya pribadi lebih suka yang natural karena warna lebih nyaman dilihat dan detailnya terasa lebih oke daripada di bright. Kemudian kita bandingkan dengan Tecno POVA 6, saya rasa hasilnya di sini masih lebih oke POVA 6 dengan warna yang lebih pop up tapi tidak se-over bright-nya di Spark. Dan untuk gradasi warna juga lebih nyaman di POVA 6. Untuk mode portrait, terasa perbedaannya dengan warna di POVA 6 yang lebih pop up serta hasil fotonya lebih bersih daripada di Spark 30 Pro. Untuk potongan bokeh saya rasa sudah sama-sama oke. Kemudian kamera depan di POVA 6 memiliki frame yang lebih luas serta HDR yang saya rasa lebih oke daripada di Spark 30 Pro. Warnanya juga di POVA 6 lebih pop up. Selanjutnya di kondisi low light untuk hasilnya yang pertama dengan mode Super Night, foto di POVA 6 terlihat lebih terang daripada Spark 30 Pro. Untuk pewarnaan mirip-mirip jadi sudah pop up dan untuk noise sama-sama minim. Nah, tapi terkadang di kondisi tertentu warna dari Spark 30 Pro kurang konsisten yang bisa dilihat warnanya jadi agak kemerahan. Sedangkan di POVA 6 tetap konsisten pop up dan mendekati aslinya. Kemudian untuk mode portrait tentu hasilnya tidak secerah mode Super Night, tapi bisa dilihat untuk hasilnya di POVA 6 tetap lebih cerah dan pop up warnanya daripada Spark 30 Pro. Untuk detail keduanya sama-sama jadi drop. Tapi pada saat di zoom,
Hasil di POVA 6 terlihat lebih tajam, sedangkan di Spark 30 Pro lebih smooth, sehingga detailnya terasa lebih dapat di POVA 6. Walaupun ya untuk fotonya jadi terlihat lebih kasar. Ini dia contoh perekaman video Full HD 30 fps antara Tecno POVA 6 sama Spark 30 Pro. Ya, bisa dilihat di sini untuk tipikal warnanya agak berbeda ya antara kedua smartphone. Kemudian ini stabilisasi sama-sama saya nyalakan. Untuk warna kayaknya di yang POVA ini lebih agak kehijauan, sedangkan untuk yang Spark ini lebih ke natural. Kemudian bisa dilihat jadinya untuk warna daun saya rasa di POVA lebih seger ya, soalnya warnanya yang agak lebih kehijauan. Kemudian kita coba lihat untuk stabilisasinya, sama-sama stabil karena di Full HD 30 fps ada AIS-nya. Ya, bisa dilihat di sini perbedaannya cukup jauh kalau saya lihat dari layar masing-masing smartphone. Kemudian kita jalan lagi. Untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Ya, ini kita ada mawar ya, warna di POVA terlihat lebih gonjreng ya teman-teman daripada di Spark. Kemudian ada kucing kampung yang selalu menemani. Ya, oke. Ya, sekarang ini dia hasil perekaman kamera depan di POVA 6 sama Spark 30 Pro. Ini di Full HD 30 fps. Yang dimana kita lihat untuk stabilisasi sama-sama aktif, tapi ternyata framenya di POVA lebih luas daripada di Spark 30 Pro ini. Dan kalau dilihat dari layar, kayaknya di POVA juga lebih terang ya daripada di Spark 30 Pro. Kemudian kita coba bawa jalan bagaimana dengan kestabilan antara kedua kamera ini. Yang dimana saya rasa sudah sama-sama stabil. Kemudian untuk HDR kayaknya lebih bagus di POVA 6 ya daripada di Spark 30 Pro. Cuma nanti silakan bisa dinilai sendiri. Untuk mikrofonnya juga silakan dinilai teman-teman. Jadi memang ini sama-sama Tecno tapi ternyata cukup berbeda ya untuk tipikal kameranya. Oke. Ya, ini dia contoh perekaman video Full HD 30 fps stabilisasi kita aktifkan antara Spark 30 Pro sama POVA 6. Bisa dilihat untuk warna dan keterangan kayaknya di POVA lebih oke ya. Kita lihat di rumput ini teman-teman. Kemudian untuk flare cahaya sama-sama aman. Oke, good job, sama-sama jernih ya. Sekarang kita coba bawa jalan dengan stabilisasinya. Kira-kira bagaimana dengan kualitas stabilisasinya. Sekilas saya lihat sama-sama aman, jitteringnya juga masih aman. Oke. Wow, untuk flare cahaya di Spark 30 Pro sekarang kerasa, padahal tadi aman. Jadi minus yang saya temukan ini adalah Tecno Spark 30 Pro saat dibuat video malam hari terutama agak lamaan, dia tiba-tiba jadi ngeflare kayak gini teman-teman. Jadi jelas ya untuk hasilnya di sini POVA lebih unggul, POVA 6 karena dia nggak ngeflare kayak yang Spark dan hasilnya masih jernih. Oke, silakan dibandingkan. Ya, jelas fix di sini Tecno POVA 6 lebih baik. Sekarang ini adalah contoh perekaman video kamera depan di Full HD 30 fps juga supaya stabilisasinya bisa kita aktifkan. Di sini saya lihat sepertinya untuk frame di Spark lebih sempit ya daripada di POVA. Di POVA masih lebih luas. Kemudian untuk noise detailnya silakan dilihat
kayaknya noise-nya ya mirip-mirip. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk stabilisasinya, dan kita ke tempat yang lebih gelap teman-teman. Jadi sekarang makin gelap. Untuk stabilisasinya sih sama-sama oke. Jadi bisa stabil ya. Oke, bisa dilihat untuk kualitasnya dan mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Ya, ini antara Spark 30 Pro seri terbaru melawan Pova 6 yang sudah keluar tahun lalu. Kira-kira mending yang mana? Tulis saja di kolom komentar. Oh, ini antara ngembun atau memang, oh ini nggak ada, hilang. Ya, di sektor ini saya lebih menjagokan Tecno Pova 6. Soalnya tuh hasil kameranya baik foto atau videonya ini lebih oke, dan yang paling penting adalah lebih aman juga. Soalnya di tes ternyata di Spark 30 Pro ada sedikit bug ya, saya rasa teman-teman, yang dimana flare cahayanya saat kita tes video malam hari itu kerasa over banget. Jadi ya semoga saja ini cuma masalah software bukan hardware, sehingga bisa diperbaiki dari update software dari Tecno-nya nanti. Ya, ini orang Tecno harus nonton ya supaya lihat bagaimana bug dari Tecno Spark 30 Pro ini. Oh ya, buat teman-teman yang juga mungkin sudah beli Tecno Spark 30 Pro, bisa juga dites ya. Malam-malam dibuat video pakai AIS-nya dan di Full HD 30 fps. Kira-kira apakah juga bakal nge-flare kayak di Spark 30 Pro saya ini atau enggak? Kalau udah ada yang tes, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sehingga untuk sektor kamera, di sini poinnya jatuh pada Tecno Pova 6. Kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu baterai. Jadi di atas kertas, tentu Pova 6 lebih unggul dengan baterai 6000 mAh. Sedangkan Spark 30 Pro ada di 5000 mAh saja. Untuk pengetesan saya buat nge-YouTube selama 2 jam di Tecno Spark 30 Pro berkurang sebesar 15%. Sedangkan Pova 6 berkurang 10% saja. Kemudian untuk ngecas di Pova 6 juga lebih unggul di kecepatan ngecas maksimal 70 watt. Sedangkan Spark 30 Pro 33 watt saja. Jadi jelas di sektor baterai Pova 6 dapat 1 poin lagi. Terakhir di sektor speaker. Jadi di kedua smartphone sama-sama memiliki dual speaker yang sama-sama juga support Dolby Atmos. Untuk kualitas suara keduanya cukup identik, cuma ada perbedaan di power suaranya. Yang dimana Tecno Pova 6 memiliki power yang lebih besar daripada Spark 30 Pro. Sehingga suara yang dihasilkan di Pova 6 lebih keras daripada Spark 30 Pro. Jadi tentu untuk speaker Pova 6 di sini lebih unggul daripada di Spark 30 Pro. Sehingga 1 poin lagi untuk Tecno Pova 6. Ya, itu dia hasil komparasi antara Tecno Spark 30 Pro sama Tecno Pova 6. Ini mana kalau kita kumpulkan untuk poinnya, ternyata di sini Tecno Spark 30 Pro memiliki 4 poin, sedangkan Tecno Pova 6 memiliki 4 poin juga. Jadi ternyata di sini hasilnya imbang antara kedua smartphone ini. Nah, makin bingung nggak tuh? Cuma kalau diperhatikan untuk poinnya di sini Spark 30 Pro lebih unggul di sektor performa, kemudian software. Bisa jadi ini performanya lebih oke karena softwarenya yang lebih up to date daripada Pova 6. Sedangkan kalau Pova 6 di sini lebih unggul di sektor kamera, kemudian baterainya juga. Yang dimana berarti buat teman-teman yang hobi foto-foto atau videografi di Pova 6 ini lebih unggul. Sedangkan yang butuh performa atau yang hobinya gaming di Spark 30 Pro ini bisa lebih unggul. Untuk masalah sensor seperti gyroscope di keduanya sama-sama sudah gyroscope hardware juga. Dan kalau harus memilih, di sini saya lebih memilih Tecno Pova 6. Ya, hal ini karena salah satunya ada bug ya di Tecno Spark 30 Pro yang saya temukan, yaitu flare cahaya yang agak over saat ngevideo. Sedangkan kalau di Pova 6 ini lebih aman. Jadi ya, ini agak jadi deal breaker ya untuk Spark 30 Pro ini.
Jadi jelas di sini saya lebih pilih POVA 6 yang lebih aman dan lebih oke juga untuk kameranya. Karena saya juga lebih suka kamera ya daripada nge-gaming. Oke, cukup sekian untuk gadget review komparasi antara Tecno Spark 30 Pro sama Tecno POVA 6. Apabila ada masukan atau saran, boleh tulis komentar. Terus juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.